Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam kami melakukan segala aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu. Oleh karena Engkau-lah ya Tuhan, kami dapat melalui semuanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Pada saat malam ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 14 ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah gelang yang dipromosikan secara masif di berbagai media saat ini, yang mengajak orang-orang untuk membelinya agar mendapatkan perlindungan dan keberhasilan dalam usaha, pekerjaan, dan berbagai hal. Orang-orang yang mengaku sudah beriman pun ada yang tertarik untuk membeli gelang ini dan beralasan bahwa keimanan mereka tidak terpengaruh dengan memakai gelang tersebut. Padahal pada hakikatnya, ketika kita memakai gelang semacam ini, kepercayaan kita menjadi terbagi dan kita tidak lagi sepenuhnya mempercayai dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkat dan perlindungan satu-satunya bagi kita. Selain gelang ini, saudara, ada juga tradisi pemakaian gelang dan kalung kepada bayi-bayi atau anak-anak balita. Sebenarnya, memakaikan gelang atau kalung bukanlah masalah, namun menjadi problem apabila pemakaian aksesoris itu membahayakan keselamatan bayi atau anak karena risiko pencurian dengan kekerasan, khususnya kalau perhiasannya dari emas atau perak. Bahkan lebih daripada itu, hal ini akan menjadi masalah apabila pemakaian tersebut dimaksudkan untuk mengusir setan atau menangkal roh jahat. Dalam Yesaya 3 ayat 16-26 terdapat firman Tuhan yang menegur pemakaian jimat-jimat, gelang dan kalung yang membuat orang menjadi sombong, mengandalkan diri sendiri dan tidak bersandar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 14 ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dari ayat ini, saudara, jelas bahwa bukan benda-benda, bukan gelang, bukan kalung, atau aksesoris lainnya yang membuat kita terlindungi, tapi sikap takut akan Tuhan yang membuat kita mengalami ketentraman dan perlindungan. Karena sikap iman kita berkorelasi dengan manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang benar hidup oleh imannya. Melalui sikap iman itu, kita mengalami berkat dan perlindungan serta janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, kata Tuhan ditulis dalam huruf besar semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa kata ini diterjemahkan dari kata Yahweh atau YHWH. Lalu siapakah Yahweh yang harus kita takuti, hormati, sembah, dan imani? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus adalah Yahweh. Dia adalah Allah, Adonai, Elohim, yang telah datang dan menyatakan dirinya sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa iblis atas manusia dan telah menaklukkan semua kutuk akibat dosa. Di dalam Tuhan Yesus kita mengalami berkat dan perlindungan dalam hidup ini.
serta menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mempercayai benda-benda atau apapun juga untuk melindungi kita. Percayalah hanya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Bukan benda atau jimat yang kita perlukan, tapi iman kepada Tuhanlah yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Sebab dari Tuhan datang berkat dan perlindungan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami untuk kami sungguh-sungguh mempercayai Engkau dengan segenap hati kami, tidak mendua hati, tidak mempercayai benda-benda mati, dan tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak mengandalkan hal-hal yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini ada di antara kami yang bersikap yang tidak benar, bersikap mengandalkan diri sendiri, mengandalkan benda-benda tertentu, atau ada di antara kami yang memelihara jimat-jimat, memakai gelang-gelang khusus, kalung-kalung, dan berbagai aksesoris dengan maksud untuk mengundang berkat, mengundang rejeki, jodoh, mengundang peluang-peluang khusus. Ampuni kami. Kami sadari bahwa itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya ketika kami melakukan, kami sedang mempercayai kuasa iblis. Kami mengundang kuasa kegelapan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, setiap dari kami yang saat ini masih terikat dengan hal-hal yang demikian, masih berkecimpung dalam kuasa-kuasa kegelapan, okultisme, kami mau lepaskan. Dan Tuhan, biarlah kuasa-Mu melepaskan kami, menolong kami dan membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, segala kutuk dosa dan kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Keluarga kami diberkati, keturunan kami diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena sukacita, kekuatan dan janji yang luar biasa dari kuasa firman-Mu. Malam ini kami akan kembali beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Bagi yang harus bekerja malam ini, biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa bagi yang sedang sakit agar Tuhan menyembuhkan, berikan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.